Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdini Anjeli Yusal, BP 190107-2027, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang just in time. Yang pertama yaitu konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu produk untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dan menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktua permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Baiklah, saya Fiona Olivia Azril akan menjelaskan materi mengenai just in time selanjutnya. Yang ketiga yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama dalam JIT sistem tarikan, sedangkan tradisional sistem dorongan. Yang kedua dalam JIT persediaan tidak signifikan, dalam tradisional persediaan signifikan. Yang ketiga dalam JIT basis pemasok sedikit, sedangkan dalam tradisional basis pemasok banyak. Yang keempat dalam JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Yang kelima dalam JIT karyawan berkeahlian ganda, sedangkan tradisional karyawan terspesialisasi. Yang keenam dalam JIT keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan tradisional keterlibatan karyawan rendah. Yang ketujuh dalam JIT total quality control, sedangkan tradisional acceptable quality level. Penjelasannya, yang pertama sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, persediaan tidak signifikan dibandingkan persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi sistem signifikan atau sangat sedikit, dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlah signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Yang ketiga, basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Selanjutnya, kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek.
JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, baik kinerja, pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Selanjutnya, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem JIT menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi, mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Selanjutnya, keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem JIT, manajemen harus memperdayakan para karyawan dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan JIT, peningkatan keperdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Selanjutnya, TQC dibanding AKL. TQC atau Total Quality Control dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapainya kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Sedangkan AQL atau Accepted Quality Level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, konsep dasar breakfast costing. Breakfast costing atau breakfast accounting merupakan pendekatan akuntansi yang membedakan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan breakfasting, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai menyelesaikan bahan jadi sangat singkat. Selanjutnya, karakteristik breakfast. 1. Dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam suatu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konvensi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang keenam, estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Baiklah, saya Cynthia Kurnia Putri akan melanjutkan mengenai materi just in time, yaitu hubungan just in time dengan backflash costing. Backflash dapat diterapkan di just in time, di mana saat diperlukan kecepatan begitu tinggi sehingga sistem akuntansi menjadi lebih praktis. Tujuan backflash sendiri yaitu mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi seperti mengurangi jumlah volume produk cacat yang melonjak. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Tujuan dari analogi dasar akuntansi keuangan ialah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang
dagang didebit atas setiap pembelian barang dagang, dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang dagang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur.